kembali dengan informasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi disidangkan hari ini atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Tidak hanya Nur Hadi, sang menantu Reski Herbiono juga menjalani sidang dalam kasus yang sama. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan suap yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono. Sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut KPK. Diketahui KPK menetapkan Nur Hadi bersama menantunya Reski dan Direktur PT MIT Hendra Sunyoto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah dalam perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara pada 2010. Nur Hadi ditangkap KPK pada 1 Juni lalu di wilayah Simpruk, Jakarta setelah dinyatakan buron pada 13 Februari. Dan untuk mengetahui informasi terkait sidang perdana mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dipo, seperti apa jalannya sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi? Ya, selamat siang, jurnalis dan saudara, bahwa persidangan memang betul sudah dimulai sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Tadi dibuka secara langsung oleh Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri yang beragendakan sidang untuk Nur Hadi Abdurrahman, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, dan juga menantunya Reski Herbiono. Sebenarnya sidang sendiri akan dimulai ataupun direncanakan dimulai pada pukul 10 pagi hari tadi, tetapi karena ada sejumlah kendala akhirnya molor begitu selama kurang lebih 1 jam dan baru dimulai pada pukul 11 siang hari tadi. Dan mekanisme dari jalannya persidangan ini juga dilakukan secara virtual. Betul, memang ada jaksa penuntut umum yang hadir, kemudian juga kuasa hukum dari terdakwa ini hadir, termasuk tentu adalah dari para hakim. Tetapi untuk kedua terdakwa atas nama Nur Hadi dan juga Reski Herbiono ini mengikuti jalannya persidangan secara virtual, artinya mereka mengikuti jalannya persidangan dari rumah tahanan KPK. Terkait dengan pembacaan dakwaan ataupun agenda persidangan kali ini, memang betul sidang perdana ini beragendakan adalah dakwaan untuk Nur Hadi dan juga Reski. Kalau tadi kami mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembacaan dakwaan, kedua terdakwa ini memang diduga menerima suap dan juga gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung sebesar kurang lebih 46 miliar rupiah oleh Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal, yakni Hendra Sunyoto, yang juga sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbicara terkait dengan mekanisme sebelum jalannya persidangan hari ini, memang tentu pihak KPK juga sudah menyerahkan berkas perkara kepada kuasa hukum dari para terdakwa, termasuk juga sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan akhirnya hari ini adalah sidang perdana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Kuasa hukum dari para terdakwa juga sudah mengkonfirmasi dan sudah memastikan bahwa pihaknya sudah membaca isi seluruh dakwaan dan juga sebagian berkas dari BAP dari sejumlah saksi yang kemudian memang didapatkan oleh tim penyidik. Nur Hadi dan juga Reski didakwa melanggar ketentuan tentang suap dan gratifikasi, yakni pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B subsider pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penetapan Nur Hadi dan Reski sebagai tersangka ini sebenarnya juga kalau kita flashback ke belakang sudah dilakukan pada akhir tahun 2019 ataupun tepatnya pada bulan Desember 2019 yang lalu. Seperti yang tadi kami sebutkan, dugaannya adalah menerima suap dan juga gratifikasi dari pihak swasta di 3 perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung pada saat itu. Perkara pertama adalah terkait dengan perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian juga perkara kedua adalah sengketa saham di PT MIT, dan perkara terakhir adalah perkara terkait dengan sengketa lahan di tingkat kasasi dan juga PK di Mahkamah Agung dan juga permohonan perwalian. Uang tersebut diterima secara bertahap sejak Mei 2014 hingga Februari 2016 melalui sejumlah rekening yang bukan atas nama Nur Hadi. Nur Hadi dan juga menantunya diduga menggunakan uang itu untuk berbagai keperluan dari Mei 2015 hingga Februari 2016. Tetapi memang proses dari penanganan dilakukan oleh pihak KPK ini sempat terhambat karena Nur Hadi dan juga Reski ini sempat masuk ke dalam daftar pencarian orang ataupun DPO sejak Februari 2020, dan barulah pada awal Juni ataupun tepatnya 1 Juni 2020 pihak KPK berhasil menangkap Nur Hadi dan Reski di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, dan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 kedua terdakwa ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Juno. Ya, seperti yang Anda sampaikan bahwa pihak kuasa hukum sudah membaca surat dakwaan terhadap Nur Hadi. Lalu apa saja respons terutama yang akan diambil demi membela kliennya? Iya betul. Terkait dengan apa kemudian sanggahan dari kuasa hukum dari kedua terdakwa, tentu ini masih harus dilakukan setelah selesai jalannya persidangan perdana ini ataupun setelah selesai dibacakan seluruh dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu barulah nanti ada sanggahan ataupun pembelaan ataupun eksepsi di dalam persidangan selanjutnya untuk kuasa hukum dari kedua terdakwa. Tetapi sebelum jalannya persidangan pada hari ini memang kuasa hukum dari pihak terdakwa ini sudah menyampaikan sejumlah statementnya. Pertama, kuasa hukum menilai bahwa dakwaan terhadap Nur Hadi disusun dengan tidak berdasarkan fakta dan juga berdasarkan keterangan saksi. Kuasa hukum Nur Hadi juga menyebut bahwa Nur Hadi tidak menerima suap sebesar kurang lebih 46 miliar rupiah dari Direktur PT MIT Hendra Sunyoto. Sementara kuasa hukum juga menilai bahwa sebenarnya uang yang diberikan oleh Direktur PT MIT ini sebenarnya sempat diberikan kepada terdakwa kedua yakni Reski Herbiono, yang kemudian sebenarnya membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan uang yang telah diterima sebelumnya kepada PT MIT ataupun Direktur PT MIT Hendra Sunyoto. Tentu kita harus melihat bagaimana kemudian nanti jalannya persidangan untuk penyampaian dakwaan dari para jaksa penuntut umum, dan setelah itu barulah nanti biasanya setelah jalannya persidangan selesai akan ada beberapa statement yang kemudian akan disampaikan oleh kuasa hukum dari para terdakwa. Juno. Ya, pada saat ini sidang perdana dengan agenda sidang pembacaan dan nantinya akan ada nota keberatan atau eksepsi yang akan disampaikan oleh terdakwa atas kasus dugaan suap dan gratifikasi kepada mantan sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono dengan dugaan suap bernilai hingga 46 miliar rupiah. Terima kasih rekan Dipo Nurbahagia dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.